Mulai. Shalom, selamat sore semua. Apa kabar hari ini? Selamat sore, Mem. Baik, Selamat Mem. sore. Luar biasa. Baik, Mem. Oke. Sekarang kita akan memulaikan kelas kita di sore hari ini. Materi tentang takut akan Tuhan. Jadi dalam materi yang memberikan ini ada terdapat tujuan pembelajaran di mana siswa dapat menyebutkan tokoh dalam Alkitab yang Tuhan, kemudian siswa dapat menjelaskan arti sebelum kita lanjut, apakah dari siswa sekalian ini ada yang tahu selain dari yang memaparkan ini arti dari takut akan Tuhan? Kalau tidak, jadi arti dari takut akan Tuhan ini adalah takut yang penuh kepercayaan atas kemahakuasaan Tuhan dalam hidup orang yang percaya sehingga timbul keinginan taat dan hormat kepadanya. Dalam materi kita takut akan Tuhan ini ada beberapa aspek dalam kehidupan manusia. Kita dapat lihat bersama. Yang pertama itu Allah itu kudus. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan dan kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya. Kita dituntut untuk mengenali Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Ini kita dapat ambil dalam Amsal 2 ayat 5. Takut semacam ini berlandaskan pada pengakuan bahwa Allah yang Maha Kudus, yang oleh tabiatnya itu satu orang berdosa pun yang dapat bertahan di hadapannya. Takut akan Tuhan meliputi kesadaran bahwa Dia Allah yang tidak berkenan atas segala jenis perbuatan dosa, dan karena itu Ia berkuasa untuk menghukum siapapun yang melanggar. Kemudian di sini ada Allah adalah awal dari segala pengetahuan. Kitab Amsal mengaitkan pengetahuan dengan sikap Allah. Nah, yang dimaksud oleh kitab Amsal dengan pengetahuan adalah pemahaman manusia yang menyikapi hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Tanpa pemahaman itu, manusia tidak mungkin hidup benar. Pemahaman tersebut hanya mungkin terjadi apabila pertama-tama manusia mau menundukkan diri di hadapan yang Maha Mengetahui. Apa yang harus dilakukan di tengah dunia harus didasarkan apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian, takut akan Allah adalah sikap yang mau tunduk pada ketetapan dan kehendak Allah. Hal ini yang menjadi sumber dari segala pengetahuan manusia untuk mengelola dirinya dan kehidupannya. Kemudian yang aspek yang ketiga di sini ada Allah memiliki kuasa. Takut akan Tuhan menjadikan orang percaya menaruh iman dan kepercayaannya untuk beroleh selamat hanya dari Dia. Misalnya, bangsa Israel menyeberang Laut Merah di atas tanah kering dan menyaksikan tindakan Tuhan atas bala tentara Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada-Nya. Dengan kata lain, dalam peristiwa ini, sikap takut akan Tuhan itu membangkitkan dalam diri umat Allah harapan serta kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Nah, di sini ada
ayat Alkitab yang mencakup tentang takut Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Suatu bentuk dengan mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua itu merupakan sikap wujud menyatakan kita akan takut Tuhan, dan dengan hal kecil itulah kita dapat mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana itu sikap yang takut akan Tuhan. Kemudian di sini ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang takut akan Tuhan. Pertama itu ada Daud. Salah satu sikap tidak takut akan Tuhan yang diperlihatkan Daud adalah ketika ia berbuat dosa dengan merebut Batsheba dari tangan suaminya, Uria. Lalu ia dengan sengaja menempatkan Uria pada barisan terdepan ketika berperang agar Uria terbunuh, sehingga ia bisa leluasa membunuh Batsheba. Namun setelah itu perlu diketahui Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan kesalahan Daud. Setelah diingatkan Daud, maka Daud menjadi takut akan Tuhan dan akhirnya menyesali dosa-dosa kepada Tuhan. Itu bisa kita ambil dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Kemudian di sini ada tokoh Rasul Paulus. Ini adalah tokoh yang paling terkenal dalam Perjanjian Baru, yang mungkin sudah siswa sekalian tahu cerita tentang Rasul Paulus, bagaimana dia sebelumnya sangat membenci orang Kristen dengan cara menyeret dan membunuh mereka. Namun karena cinta kasih Tuhan dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan dan bahkan diberi tugas untuk memberitakan Injil. Nah, demikianlah materi kita tentang Tuhan. Jadi dari berbagai pengertian yang telah dipaparkan tadi oleh Mem, kiranya kita dapat memahami bahwa takut akan Tuhan hendaknya menjadi dasar kita kepandaian dan mengasihi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas, Mem. Jelas, Mem. Baiklah, kalau sudah jelas, sebelum kita menutup pertemuan kita ini, Mem akan membagikan tugas buat siswa sekalian. Bisa dilihat dalam slide. Di situ ada 2 tugas yang dikasih. Pertama, masing-masing siswa memberikan kesimpulan tentang materi takut akan Tuhan, dan kemudian yang kedua, tuliskan ayat Alkitab yang tentang sikap takut akan Tuhan di luar dari yang dipaparkan tadi. Dimengerti? Mengerti, Mem. Mengerti, Mem. Iya, iya. Mengerti, Mem. Oke, kalau sudah dimengerti, kita tutup saja kelas di sore hari ini. Tadi nak bukain doa kan? Sekarang orang tutup jodeng doa 1 kali. Boleh minta satu siswa berdoa untuk menutup kelas kita saat ini. Boleh, Mem. Teman-teman, Silakan. sebelum kita mengakhiri kelas, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, di mana pada hari ini kami telah belajar bersama Tuhan dengan materi takut akan Tuhan. Biar kiranya apa yang kami pelajari ini
menjadi wawasan dan pengetahuan kami untuk kehidupan di masa yang mendatang. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan, haleluya, amin. Baiklah, terima kasih Shalom yang sudah dengan doa. Kiranya kelas boleh dapat memperhatikan tugas yang sudah diberikan. Demikian pertemuan kita. Sekian banyak